Terdapat sebuah fakta yang cukup unik tentang sejarah umat Islam, yang bahkan sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Bahwa sebagian besar perpecahan besar dimulai bukan dari masalah besar, tetapi dari hal-hal kecil yang seringkali diremehkan. Ya, sesuatu yang tampak sepele, remeh-temeh, bahkan dianggap sebagai tidak penting, justru menjadi percikan api yang akan membakar ratusan tahun hubungan sesama saudara muslim. Dan ironinya, kita lebih sering menyalahkan musuh dari luar, padahal bara api itu sering kita nyalakan sendiri, bukan? Pertama, mari kita lihat realita yang paling dekat. Banyak sekali perdebatan hari ini itu terjadi karena mindset ingin menang, bukan karena murni ingin saling memahami. Masalah kecil seperti cara mengangkat tangan dalam sholat, kunut atau tidak kunut, jumlah rakaat tarawih, bahkan bacaan amin keras atau pelan, itu menjadi bahan pertengkaran yang tak berkesudahan. Hal-hal seperti inilah yang tidak menyentuh inti dari ajaran Islam. Tidak merusak akidah, tidak membuat seseorang keluar dari agama, tetapi orang-orang memperlakukannya seperti perbedaan antara iman dan kufur. Seolah-olah siapa yang berbeda sedikit saja langsung dianggap sebagai sesat atau ahli bid'ah. Padahal kan Rasulullah pernah bersabda supaya kita sebagai orang muslim selayaknya mempermudah, bukan malah mempersulit. Tapi apa yang terjadi? Kita saling mempersulit, bahkan sebelum musuh mempersulit kita sendiri. Yang kedua, sebagian umat Islam mudah lupa bahwa perbedaan pendapat itu fitrah sejarah. Para sahabat pun berbeda pendapat, para tabi'in juga berbeda pendapat, para imam mazhab pun berbeda pendapat juga. Tapi mereka berbeda dengan adab, dengan cinta, dengan saling menghargai. Sedangkan hari ini, kadang mereka lebih keras kepada sesama muslim daripada kepada non-muslim. Ada yang berkata, kalau tidak seperti kelompokku, berarti salah. Ada yang berkata, kalau tidak seperti ustadzku, berarti bid'ah. Ada juga yang berkata, kalau tidak sepaham denganku, berarti bukan dari golongan kami. Semua difragmentasi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kunut, yang anti kunut, yang salafilah, yang aswajah, yang tarekat, yang anti tarekat, ikut mazhab atau anti mazhab, suka maulid atau anti maulid. Dan seringnya mereka tidak sadar bahwa kelompok itu terbentuk bukan dari masalah besar, tetapi dari hal kecil yang dibesarkan oleh ego masing-masing. Ketiga, perpecahan seringkali muncul bukan dari masalah agama, tetapi dari psikologis manusia itu sendiri. Dari ego, fanatisme, merasa paling benar, merasa kelompoknya yang paling dekat dengan kebenaran. Celakanya ialah ego yang dibungkus agama sering lebih keras daripada ego biasa. Sebab ketika manusia marah atas nama agama, maka manusia akan merasa sedang membela Tuhan.
padahal mungkin sebenarnya sedang membela harga diri mereka sendiri. Yang keempat, ada kesalahan kecil yang sering diabaikan, yakni kurangnya tabayun. Informasi yang belum jelas, belum diteliti, belum dipahami, langsung disebarkan, diambil kesimpulannya, dan dijadikan dasar permusuhan. Media sosial memperparah semua itu. Satu potongan video 10 detik bisa membuat satu kota saling membenci. Satu caption menyesatkan bisa membuat ribuan orang saling menyerang. Satu opini bodoh bisa memicu perang komentar tanpa henti. Padahal kalau mau tabayun, mungkin masalahnya hanya salah paham kecil. Betapa banyak permusuhan yang sebenarnya hanya karena miskomunikasi. Dan berapa banyak kelompok Islam yang membenci satu sama lain hanya karena isu yang tidak pernah benar sejak awal. Yang kelima, sebagian umat lupa bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk bersaudara, bukan malah berseteru. Tapi kita sering lebih sibuk memperjuangkan siapa yang paling benar daripada apa manfaatnya bagi umat. Pertanyaan yang jarang kita tanya di antaranya adalah, apakah perdebatan ini membuat kita lebih dekat kepada Allah atau hanya membuat menang saja? Apakah beda pendapat ini mempertahankan agama atau hanya mempertahankan arogansi terselubung? Kadang manusia lupa bahwa syaitan tidak butuh membuat para muslim menjadi kafir. Syaitan cukup membuat mereka sibuk bertengkar soal hal kecil, sementara hal-hal besar seperti moral, akhlak, keadilan, persatuan semakin rusak. Yang keenam, perpecahan kecil itu merembet menjadi besar. Ketika setiap kelompok memiliki tokoh, masing-masing memiliki mimbar, memiliki pengikut, dan punya rasa bangga. Sedangkan kebanggaan kelompok itu perlahan berubah menjadi fanatisme. Fanatisme berubah menjadi klaim kebenaran mutlak. Klaim kebenaran mutlak berubah menjadi permusuhan. Sedangkan permusuhan akhirnya memperpecah umat. Bukan karena akidah, bukan karena syariat, tapi karena hal-hal kecil yang seharusnya tidak pernah diperbesar, bukan? Di akhir perjalanan, seseorang seharusnya terus bertanya, apakah perbedaan-perbedaan kecil itu pantas membuat umat pecah? Apakah pantas memutus silaturahmi hanya karena cara sholat berbeda? Satu gerakan saja yang berbeda membuat silaturahmi benar-benar terputus? Apakah pantas saling membenci sesama muslim hanya karena berbeda mazhab, berbeda gaya, dan berbeda kebiasaan ibadah sunnah? Apakah pantas mengangkat ego lebih tinggi dari persaudaraan yang diajarkan Rasulullah? Islam itu satu, tapi manusianya itu sendiri yang memecah-mecahkannya menjadi serpihan-serpihan kecil. Bukan karena musuh, bukan karena konspirasi, tetapi karena hal kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi besar. Dan kadang musuh bahkan tidak perlu mengalahkan, cukup mereka diam saja karena Islam sendiri sudah saling mengalahkan dan menyalahkan satu sama lain. Ayolah, saatnya kita berhenti
melihat betapa kecilnya perbedaan dan mulai melihat betapa besarnya persaudaraan yang sedang diabaikan.